Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sangat bersyukur kita masih bisa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita akan bersama belajar mendengar firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-17. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Oke, dan tema pada saat ini, pada renungan kali ini, dasar orang percaya. Dasar dari orang percaya. Kita melihat satu kisah ini di mana ketika Tuhan Yesus pada waktu ia mengajar, ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat duduk mendengarkannya, dan mereka datang dari semua desa di Galilea. Orang banyak datang kepada Yesus untuk mendengarkan pengajaran yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus berikan, bahkan disertai dengan mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita akan belajar bersama melalui kisah ini. Kalau kita melihat di dalam judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab di dalam Alkitab, yaitu orang lumpuh disembuhkan. Kita akan melihat bersama yang terjadi dalam kisah ini yang menjadi dasar kepercayaan dalam kisah ini. Kita belajar tentang dasar orang percaya. Yang tentunya yang akan kita belajar adalah iman. Dasar kita sebagai orang percaya adalah iman kita kepada Tuhan. Iman kita yang menjadi dasar sebagai orang percaya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-18 dan ke-19 dikatakan, karena lalu datanglah beberapa orang pengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat di tidurnya ke tengah-tengah orang banyak ke tempat tepat di depan Yesus. Kalau kita melihat, kita bisa membayangkan pada saat itu ketika mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak mudah mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus karena ada banyak orang di rumah di mana tempat Yesus mengajar pada saat itu, sehingga membuat mereka tidak dapat masuk. Namun kita melihat apa yang mereka lakukan ketika mereka melihat bahwa mereka susah, mereka tidak bisa masuk karena begitu banyaknya orang. Kita bisa melihat bahwa mereka tidak menyerah, mereka mencari cara untuk mereka dapat bertemu langsung dengan Yesus. Terkadang di dalam kehidupan kita juga mengalami problem, mengalami masalah seperti orang yang lumpuh ini. Dan kita perlu ada orang yang dapat menolong kita. Dan kalau bisa digambarkan, keempat orang yang mengusung adalah orang yang dapat menolong kita dalam kita menjalani masalah kita, dalam kita menghadapi masalah kita. Namun kita harus melihat juga bahwa apakah orang yang menolong kita membawa kita kepada jalan Kristus, atau malah sebaliknya akan membawa kita menyimpang daripada Kristus. Kita harus melihat juga orang yang menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari ketika kita dalam masalah dalam kehidupan kita, jangan kita ragu untuk kita mencari orang untuk menolong kita. Mungkin dari keluarga, teman dekat, bahkan hamba-hamba Tuhan yang di gereja dapat memberikan kita masukan supaya dapat kita lakukan dalam kita menyelesaikan masalah. Dan yang paling tepat untuk kita datangi tentunya adalah Kristus.
Dia yang dapat menolong kehidupan kita. Dan kalau kita melihat bahwa orang-orang yang banyak yang menghalangi jalan mereka untuk masuk, itu digambarkan sebagai masalah, sebagai problema yang sedang dihadapi. Dan mereka menghadapi itu untuk bertemu langsung dengan Yesus. Dan kita juga sebagai anak Tuhan dalam mengalami masalah, pencobaan yang harus kita hadapi, harus kita jalani. Jangan kita menyerah, kita mencari cara untuk bagaimana kita tetap terus bersama dengan Yesus. Kita tetap terus berharap kepada Yesus, percaya dengan iman kita kepada Yesus yang sanggup menolong kita dan pasti akan menolong kita. Dan kita melihat bahwa yang paling tepat dalam kehidupan kita adalah Kristus yang sanggup menolong kita. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-124 ayat yang ke-8 dikatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah Allah kita yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan semua yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita melihat di Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dikatakan bahwa Tuhan kita, Allah kita memegang tangan kanan kita. Jangan kita takut, sebab Tuhan ada menolong kehidupan kita. Dan selanjutnya kita akan melihat di ayat yang ke-20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah disembuhkan. Kita melihat bahwa ketika kita mempunyai iman kepada Tuhan, mereka yang orang lumpuh dan 4 orang yang mengusung orang lumpuh itu mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Dan mereka bisa bertemu dengan Yesus secara langsung. Dan ketika itu Allah berkata bahwa iman mereka, karena Yesus melihat iman mereka, sehingga Yesus berkata, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang kita lalui, ketika kita sudah datang kepada Tuhan Yesus, kita berserah kepada Tuhan, pasti Dia akan menolong kehidupan kita. Pasti Ia akan menolong apa yang menjadi masalah kita dan menyelesaikan apa yang menjadi masalah kita. Dan kita melihat ayat yang ke-25, dikatakan dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Begitu besar mujizat Allah, kuasa Allah mampu menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Dan kita melihat ketika kita dalam iman kita percaya, dalam kita percaya kepada Tuhan dan menerima pertolongan dan mujizat yang daripada Tuhan, ada orang-orang yang tidak suka di dalam kita percaya kepada Tuhan. Ada satu hal yang tidak menyukai kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat di ayat ke-21 dikatakan, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kalau saya gambarkan, ada orang yang tidak senang ini, saya gambarkan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini adalah iblis yang mengganggu kehidupan kita, yang tidak ingin umat Tuhan terus percaya dan menerima pertolongan Tuhan. Ada banyak cara yang ia lakukan agar kita menjauh daripada Tuhan. Iblis bisa menggunakan cara apa saja untuk kita bisa menjadi jauh daripada Tuhan, terutama dalam perkataan, sama seperti yang dikatakan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sama seperti yang dilakukan mereka ini, namun kita harus ingat, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan kita adalah berkuasa, sanggup melakukan segala perkara yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita takut, jangan kita ragu ketika datang perkataan-perkataan yang tidak baik, yang mungkin
bisa menggoyangkan iman kita, menjelekkan kepercayaan kita kepada Tuhan, yang menjelekkan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Jangan kita hiraukan perkataan-perkataan yang demikian, tetapi biarlah kita menguatkan iman kita, karena iman kita kepada Tuhan adalah dasar kita sebagai orang percaya kepada Tuhan untuk kita menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Dan kita melihat di ayat yang ke-24, di sana dikatakan, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidur, dan pulanglah ke rumahmu." Kita melihat sama seperti yang dilakukan ahli Taurat ini, namun kita melihat juga kita harus mengingat Alkitab mengatakan Tuhan kita berkuasa. Ayat yang ke-24, Tuhan membuktikan kuasanya. "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidur ini, pulanglah ke rumahmu." Ini kuasa Tuhan yang menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Ia berkata bangunlah, dan orang lumpuh itu bisa bangun dan berjalan, mengangkat tempat tidurnya dan bisa pulang ke rumahnya. Ini adalah satu mujizat yang diterima oleh orang lumpuh itu karena imannya, karena kepercayaannya. Sama juga halnya dengan kita, kalau kita percaya dengan iman kita kepada Tuhan, maka apapun yang menjadi masalah kita, kita bawa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Tuhan membuktikan kuasanya dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, menolong segala perkara dalam kehidupan kita. Pengkhotbah 3 berkata, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya." Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita minta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kehidupan kita pada waktunya, indah pada waktunya. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, biar dapat memberkati kita, mengingatkan kita bahwa ketika kita dalam masalah persoalan, kita datang kepada Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, tidak ada perjalanan yang baik, pasti ada proses yang perlu kita jalani untuk kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa menjalani iman kita kepada Tuhan. Dan mungkin ada sesuatu hal, iblis yang coba menggoda kita, yang mengganggu kehidupan kita. Tapi biarlah kita tetap terus percaya iman kita kepada Tuhan, supaya kita dapat menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Dan ini adalah dasar sebagai kita orang percaya, yaitu iman kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya dalam kita mendengarkan setiap firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan di nomor WhatsApp yang akan saya bacakan ini, 0813 2742 0088. Puji Tuhan, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Kami sudah mengucap syukur, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami kembali diingatkan bahwa kami sebagai umat Tuhan, kami mempunyai dasar mengapa kami percaya kepadamu, yaitu iman kami adalah dasar kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi juru selamat kami, yang mampu menolong kehidupan kami dalam segala hal, dalam segala apapun yang kami alami Tuhan. Biar Engkau menguatkan kehidupan kami, Engkau terus menolong kehidupan kami supaya kami terus ada di dalam iman yang teguh kepadamu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami jemaat GPD Il Shaddai tekun dalam berdoa, meminta dan akan diberikan, mencari dan akan mendapat, mengetuk dan pintu dibukakan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami terima firman-Mu, berkat-Mu yang menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.